SMA Negeri 2 Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Pulau Morotai ini adalah sebuah pulau yang sangat erat kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Tetapi di sini saya tidak akan membahas tentang Pulau Morotai, saya akan membahas tentang India. India bukan hanya sekedar Bollywood, tetapi banyak hal menarik yang dapat dilihat dari India. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana sih perasaan saya tentang India. Jadi pertama, saya merasa sangat takjub. Takjub di sini adalah ini untuk pertama kalinya saya mendengar kata namaste yang diucapkan langsung oleh orang India. Biasanya selama ini saya hanya mendengarkan, saya lebih sering mendengar dari variety show Korea, karena di situ biasanya mereka melakukan tarian-tarian India juga, berbahasa India juga kadang, atau menyapa penggemarnya yang dari India, artis-artis yang menyapa penggemarnya dari India, itu mereka mengucapkan namaste. Tapi ternyata beda rasanya ketika pertama kali diucapkan sama orang India langsung. Jadi ketika saya mendengar namaste, akhirnya saya bisa mendengarnya secara langsung. Namaste, namaste. Oh iya, ternyata ini rasanya seperti ini, kayak disapa secara langsung walaupun kita hanya bertemu lewat online, ya kan, lewat Zoom meeting. Lalu selanjutnya, betul seperti apa yang disampaikan oleh Mr. Raffi, India bukan hanya sekedar Bollywood. Memang tidak dipungkiri saya mengenal India pertama adalah dari film Indianya, dan film India yang pertama saya tonton itu yaitu Kuch Kuch Hota Hai. Jadi sejak zaman dulu, sejak SD tuh saya sudah nonton film India. Di rumah juga mama saya juga sukanya nonton India. Jadi dan itu memang membuka wawasan saya, tapi wawasan saya hanya sebatas India iya, Bollywood India iya cuman lagu-lagunya, cuman film-filmnya, seperti itu. Tetapi menurut saya dari mengikuti workshop selama 3 hari ini betul-betul membuka wawasan saya yang lebih tentang India. Jadi memang akhir-akhir ini juga saya sering melihat kayak feed di Instagram tentang mahasiswa Indonesia yang kuliah di India, yang hidup di India, seperti itu. Jadi tapi juga mahasiswa Indonesia yang ada di India juga itu, atau orang-orang Indonesia yang ada di India juga itu, sebenarnya mereka turut membuka wawasan saya, kayak mereka mempromosikan budaya India juga. Ternyata makanan khas India tuh ini saja. Di India kalau orang jajanan, cemilannya, makanannya ini apa saja. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan unik di India juga sebenarnya saya 1-2 kali pernah lihat di Instagram. Lalu juga mengenai tentang sistem pendidikan di India, memang betul kalau mau dibilang sangat jauh beda. Jadi sebelum Mr. Raffi menyampaikan beberapa CEO perusahaan besar CEO perusahaan besar itu adalah orang India, saya sebelumnya sudah merasa tapi walaupun India banyak yang taunya cuman Bollywood segala macam, tetapi perusahaan-perusahaan besar CEO-nya dari India. Dan ternyata beberapa setelah saya membatin seperti itu, Mr. Raffi menyampaikan beberapa CEO itu dari India, peraih Nobel juga ada dari India. Lalu kampus tertua atau pertama di dunia itu ada di India. Lalu PhD, orang-orang dengan bergelar PhD itu juga banyak berasal dari India. Apa yang disampaikan oleh Mr. Raffi itu berarti membuka wawasan saya, ternyata memang betul India bukan hanya tentang Bollywoodnya saja, tetapi berarti kalau misalnya ada banyak orang besar yang dihasilkan oleh India, itu berarti sistem pendidikannya di sana juga sangat bagus. Jadi satu hal yang betul-betul membuat saya sangat setuju kenapa di Indonesia sama India tuh agak berbeda. Yang pertama, satu hal itu adalah buku. Saya setuju sekali kalau Mr. Raffi berkata kalau harga buku di Indonesia itu sangat mahal, dan menurut saya itu adalah hal yang betul. Walaupun sekarang zaman digital, tapi menurut saya buku itu sangat penting. Seperti yang kita ketahui, buku adalah jendela dunia. Ketika jendelanya pun kita tidak mampu beli, bagaimana kita bisa melihat dunia? Sementara hal itu berbanding terbalik dengan India. India mempunyai harga buku yang murah sehingga dapat dicapai, dijangkau oleh anak-anak, orang-orang yang bersekolah, orang-orang yang membutuhkan pendidikan. Jadi kalau saya itu bisa jadi basic ya.
Eh, jadi ada, kalau kalau educationnya bagus, kalau sistem educationnya bagus, berarti ada banyak kampus yang bagus juga ya. Karena dari mengikuti kegiatan workshop selama 3 hari ini, AIMS ya, AIMS kampusnya itu, AIMS itu betul-betul trainernya, trainernya itu sangat-sangat dosennya tuh sangat-sangat mempunyai kapasitas sebagai seorang pengajar, sebagai seorang trainer yang sangat baik. Terbukti selama materi 3 hari itu, saya sama sekali tidak merasa bosan, saya sama sekali tidak merasa mengantuk seperti itu, karena biasanya kadang pengaruh jam, tapi materi yang disampaikan oleh trainer itu sangat menarik. Jadi setiap trainer tuh betul-betul mempunyai ability, mempunyai capacity, mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam hal menyampaikan materi. Mereka sangat tahu apa yang mereka sampaikan, dan mereka sangat tahu bagaimana cara menyampaikan materinya dengan baik dan benar, sehingga membuat kami para peserta workshop itu merasa sangat wow, terbuka pemikirannya tentang apa yang disampaikan oleh mereka, oleh para pemateri. Lalu juga terkait bagaimana tie-ups mempromosikan tentang pendidikan kerjasama tentang pendidikan di Indonesia dan India, juga bagaimana mengorganisir kami para guru selama workshop ini berlangsung. Menurut saya apa yang dilakukan TEPSA itu sangat-sangat baik sekali. Mereka mempromosikan pendidikan India itu dengan sangat baik. Jadi secara tidak langsung selama ini jujur di lingkungan sekitar saya, kalaupun kita membahas beasiswa, kebanyakan pasti kayak cuman sekitar Australia, atau pokoknya India tuh seperti tidak masuk. Jadi tidak masuk daftar negara yang ingin dituju. Tapi menurut saya, kalau misalnya tie-ups terus melakukan hal seperti ini maksudnya promosi seperti ini, itu bisa sangat baik, karena membuka wawasan kita. Oh iya, kita negara tetangga, Indonesia, India punya sedikit oh iya, kita negara tetangga, Indonesia dan India punya kedekatan, ya kan, baik itu secara culture, mungkin secara emosionalnya di sini mungkin karena mungkin ada yang orang-orang yang suka film India, suka nonton yang film Bollywood, tiba-tiba kepikiran ketika dipromosikan seperti ini, kayaknya kuliah di India asik deh, siapa tahu kita bisa bertemu dengan artis-artis Bollywood kesukaan kita. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh TAP sangat sangat membantu dalam mempromosikan sistem pendidikan di India, karena Mr. Raffi itu menyampaikan dengan baik, pemateri juga trainers juga menyampaikan dengan baik di India itu bagaimana sistemnya tuh, bagaimana culture-nya India tuh bagaimana, habitnya India tuh bagaimana. Jadi secara tidak langsung ini membuka keinginan untuk berusaha untuk coba deh suatu saat nanti mungkin bisa mencari beasiswa untuk melanjutkan studi di India. Lalu tentang bagaimana TAPS mengorganisir ke guru-guru selama workshop, menurut saya sangat baik sekali. Sangat berkualitas sekali. Kita diberikan materi, keluh kesah kita didengarkan. Jadi apa yang dilakukan sudah sangat baik, sangat baik sekali. Jadi sama seperti di apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya sangat menantikan workshop berikutnya, kegiatan-kegiatan seminar berikutnya dengan trainers yang sama luar biasanya seperti kemarin, dengan materi-materi yang sama bermanfaat. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.